Dewan Juri yang terhormat, akhir-akhir ini telah banyak terjadi kasus-kasus di mana banyak dari para orang dewasa yang tidak ingin memiliki anak. Banyak dari mereka yang tidak ingin melanjutkan keturunan karena banyaknya faktor-faktor dari apa yang harus mereka tanggung ketika mereka melahirkan seorang anak. Kami sangat tidak setuju terhadap kenyataan pemerintah di mana mereka akan memberikan persyaratan kepada orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki seorang anak. Karena dengan memberikan persyaratan yang berlebih terhadap kepemilikan seorang anak, hal ini justru akan memberikan kasus penurunan angka kelahiran semakin bertambah lagi dibandingkan sebelumnya. Terlebih dahulu sebelum kami lanjut kepada argumentasi kami, izinkan kami untuk membalas apa yang telah diberikan oleh tim pemerintah sebelumnya. Pihak pemerintah mengatakan efek jangka panjang dari mekanisme mereka akan memberikan aksesibilitas yang baik. Kami akan membahas dan membalas dengan mentah-mentah apa yang telah dikatakan oleh pihak pemerintah mengenai efek jangka panjang itu sendiri. Sadarilah ketika kita memberikan persyaratan terhadap suatu kebijakan akan memberikan tekanan kepada suatu pihak. Pada posisi ini, pihak orang tua akan sangat dirugikan, di mana ketika ia ingin memiliki seorang anak, ia harus mengikuti tes yang cukup rumit, di mana ia harus melakukan tes tulis, lisan, dan teori yang mana bukannya memberikan dampak positif, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya angka kelahiran yang cukup besar dalam lingkungan kita. Dampak dari menurunnya angka kelahiran akan memberikan efek kurangnya sumber daya manusia yang akan dihasilkan sebelumnya. Dampak dari kurangnya sumber daya manusia akan mempengaruhi berbagai macam aspek yang ada di lingkungan kehidupan tanah air. Karena seperti yang kita ketahui, berbagai macam aspek seperti ekonomi, politik, pemerintah, dan lain-lain karena berkurangnya sumber daya manusia yang kita butuhkan akan mempengaruhi kinerja dari efisiensi dari sektor-sektor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sehingga apa? Pada akhirnya kita akan memberikan dampak yang tidak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan yang akan terjadi nantinya. Maka dari itu, efek jangka panjang yang kalian maksud dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya efek jangka panjang akan memberikan aksesibilitas yang baik sangatlah tidak benar, karena pada akhirnya pada efek jangka panjang akan memberikan dampak yang negatif terhadap penurunan angka kelahiran. Lanjut kepada tujuan dari kita bersama. Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama menginginkan memberikan kehidupan yang baik terhadap anak-anak dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak-anak itu sendiri. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan solusi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tim pemerintah. Di mana pertama kami akan memberikan solusi, yaitu memberikan edukasi terhadap para orang dewasa yang ingin memiliki anak agar orang tua bisa tahu cara merawat anak dengan baik dan benar sehingga menurunkan resiko dari salahnya merawat anak. Kemudian kami akan meningkatkan sanksi pidana yang ada tentang kasus-kasus kekerasan anak. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak sehingga anak-anak dapat lebih terjamin kehidupannya ke depannya. Kemudian kami yang ketiga akan memberikan insentif kepada jumlah anak yang ada sebagai tunjangan gaji terhadap seorang yang memiliki anak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka penurunan kelahiran yang mana hal ini adalah jangka panjang jika kita menerapkan solusi dari pihak pemerintah yang sangat salah itu. Kemudian dengan solusi-solusi yang telah kami berikan, kami percaya bahwasanya kita sudah tidak butuh lagi hal-hal seperti persyaratan wajib itu, karena dengan solusi ini saja kita sudah dapat mencapai tujuan kita bersama, yaitu kita memberikan kehidupan yang baik terhadap anak-anak dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak-anak itu sendiri. Dengan juri yang terhormat, baik, lanjut kepada argumentasi kami. Kami akan memberikan 3 argumentasi yang membahas tentang bagaimana kita akan memberikan kehidupan yang baik terhadap anak-anak itu sendiri. Dan mengapa persyaratan wajib untuk memiliki seorang anak itu tidak baik. Mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan memiliki anak dapat menurunkan angka kelahiran. Pada lapisan pertama, orang dewasa memiliki karakterisasi penuh pertimbangan. Mereka akan benar-benar memikirkan sesuatu dengan sebaik mungkin sebelum mereka bertindak. Ketika mereka dihadapkan dengan kegiatan untuk memiliki anak saja harus melakukan tes yang rumit, hal ini justru akan membuat semangat dari para orang tua akan menurun dan mereka malah memilih untuk tidak memiliki anak lagi. Kita ambil contoh negara yang dekat dengan kita, yang masih berada di lingkungan negara kita, yaitu negara Jepang. Angka kelahirannya sudah sangat sedikit, Dewan Juri yang terhormat. Tiap tahun angka kelahiran dari Jepang ini terus saja menurun. Penyebab utamanya apa? Penyebabnya adalah turunnya angka ini karena beban persyaratan yang sangat ribet dan sulit untuk memiliki seorang anak, di mana mereka berpikir beban-beban yang ditanggung ketika kita memiliki anak jauh lebih besar dibandingkan ketika kita tidak memiliki anak. Sehingga pada akhirnya orang-orang dewasa di sana lebih memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali dan melanjutkan kehidupan menjadi hidup sendiri tanpa memiliki seorang anak. Dampak negatif yang diberikan akan sangat besar di mana sumber daya manusia di Jepang lambat laun akan terus berkurang, dan jika sumber daya manusia akan terus berkurang, dampaknya di berbagai sektor, sumber daya manusia di dalam berbagai sektor akan berkurang, dan pada akhirnya masyarakat akan merasakan dampak ini, dan masyarakat itu termasuk ke dalam dampak pada anak-anak itu sendiri. Anak-anak akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan ketika sebelum diberikan pembatasan dan apa yang telah tim pemerintah lakukan.
Kemudian pada lapisan kedua, mengapa sisi kami lebih baik? Kami akan membebaskan para orang dewasa untuk memiliki anak sehingga angka kelahiran akan meningkat, sumber daya manusia akan meningkat. Dan dengan mekanisme yang kami berikan, kehidupan anak-anak akan tetap terjamin, tidak perlu melakukan persyaratan-persyaratan yang seperti dikatakan oleh tim pemerintah. Dan masa depan yang lebih cerah tentunya akan lebih terwujud dibandingkan dengan apa yang telah dikatakan oleh tim pemerintah sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian lanjut kepada argumen kami yang kedua, mengapa kami tidak setuju untuk mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak adalah karena akan menghilangkan gairah naluri alami dari manusia itu sendiri. Ketahui Dewan Juri yang terhormat, manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri atau nafsu alami. Setiap makhluk hidup pasti memiliki naluri untuk berkembang biak. Menahan naluri alami manusia untuk dapat melanjutkan keturunan akan memberikan efek samping yang buruk terhadap manusia itu sendiri. Kenapa? Karena dapat menimbulkan kelainan sifat dan mentalitas dari manusia itu sendiri nantinya, menghilangkan gairah seksual dari manusia sehingga dampaknya apa? Akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia itu nantinya. Kemudian pada lapisan kedua akan menimbulkan stres. Memiliki anak seharusnya merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan, akan tetapi dengan persyaratan yang cukup rumit malah justru dapat membuat masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan anak. Hal ini nantinya akan menambah beban pikiran setiap orang dewasa sehingga mereka tidak dapat melanjutkan keturunannya. Maka kehidupan mereka menjadi hampa, Dewan Juri yang terhormat. Mereka akan jadi stres, yang mana stres ini dapat mengakibatkan hal-hal negatif nantinya. Bahkan dapat menimbulkan kekerasan bagi anak-anak yang ada di sekitar mereka karena mereka memiliki stres terhadap peraturan-peraturan yang telah diberikan. Kemudian lanjut kepada argumentasi kami yang ketiga, mengapa kami tidak setuju terhadap persyaratan ini? Karena pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan kepada anak-anak itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ketahui ketika mereka telah cukup dan melewati tes-tes itu, namun anak-anak mereka pada akhirnya tetap menjadi nakal karena faktor-faktor lain selain dari tes, yaitu faktor-faktor lingkungan mereka. Dan ketika mereka menjadi nakal, justru persyaratan ini menjadi pisau bermata dua. Mengapa? Karena ketika anak-anak menjadi nakal, orang tua ya pada akhirnya akan menjadi stres. Karena apa? Telah melakukan persyaratan, namun ujung-ujungnya tetap anak tersebut tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Maka dari itu kesimpulan dari kami adalah kami sangat tidak setuju terhadap persyaratan yang diberikan oleh tim pemerintah karena akan menurunkan angka kelahiran, menghilangkan gairah dan menghasilkan stres, kemudian menimbulkan kekerasan pada kanak-kanak itu sendiri. Sekian, terima kasih.